Halo, calon arsitek muda, bertemu lagi dengan saya, RS Sophia Ratnahariati, yang pada kesempatan kali ini akan membagikan materi pembelajaran mengenai sejarah perkembangan arsitektur dunia dengan tema arsitektur Bizantium dan Romanesque. Baik, langsung saja kita masuki ke materi pembelajaran. Arsitektur Bizantium. Sejarah arsitektur Bizantium berawal pada tahun 667 sebelum Masehi dan dinamai menurut nama raja mereka Baisas atau dalam bahasa Yunani disebut Baisantas. Nama Bizantium sendiri merupakan latinisasi dari nama asli kota tersebut yaitu Bizantion. Bizantium berpusat di ibu kota Konstantinopel dan termasuk bagian dari timur Eropa Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Bizantium diperintah langsung oleh Kaisar Romawi kuno. Letak geografis dari kota Bizantium berbatasan dengan Laut Hitam dan Laut Mediterania, yang pada zaman sekarang dikenal dengan nama Istanbul, yaitu ibu kota negara Turki. Gambar di atas merupakan peta dari negara Turki dilihat dari udara yang berbatasan dengan Laut Mati dan Laut Mediterania yang berbatasan langsung dengan negara-negara di Asia Timur. Latar belakang dari Bizantium adalah pewaris langsung kekaisaran terakhir Romawi dan merupakan bangsa Kristen yang pertama. Tiga aspek kehidupan orang Bizantium yang menonjol adalah keagamaan, intrik kerajaan, dan sirkus-sirkus populer yang spektakuler atau saat ini dikenal dengan istilah sulap. Kehidupan kota dipusatkan di sekeliling tiga bangunan penting, yaitu tiga kelompok gedung, yaitu Hipodrom, Istana Suci Kekaisaran, dan Gereja Hagia Sophia. Di mana ketiga bangunan ini mewakili tiga unsur dunia, yaitu Bizantium, yaitu rakyat, kekuasaan kaisar, dan agama. Ketiga gedung ini terletak serasi berdekatan serta dihubungkan oleh mese atau jalan tengah, yaitu suatu jalan yang selalu dipakai untuk upacara kenegaraan dan keagamaan, atau saat ini dikenal dengan istilah jalan protokol menuju ke bangunan penting atau pusat pemerintahan. Kota baru Konstantinopel adalah duplikat dari kota Roma, yaitu dengan dibangun gereja Kristen pertama yang saat itu disebut dengan Hagia Sophia, serta menyelesaikan banyak gereja lainnya. Seni dekorasi motif, mosaik, dan arsitektur bangunan bersegi banyak dengan atap kubah. Kemudian hasil pembangunan kota Konstantinopel ini meliputi banyak bangunan, antara lain 2 gedung teater, 8 pemandian umum, 153 pemandian pribadi, 5 lumbung, 8 aquaduk, 14 gereja, 14 istana, 4.388 rumah tinggal yang cukup besar, dan masih banyak lagi fasilitas umum. Misalnya rumah sakit, pasar, serta perumahan penduduk yang tidak tercatat. Kota ini menampung sekitar 600.000 orang penduduk. Periode awal dari Bizantium, yaitu dari awal abad ke-6 sampai pertengahan abad ke-19, adalah abad eksperimen desain bangunan. Bentuk basilika yang memanjang masih dipakai tetapi tidak cocok dengan kebiasaan setempat yang mempersembahkan misa di tengah-tengah ruang utama gereja. Sehingga denah basilika yang memanjang tidak dapat digunakan dan diganti dengan salib Yunani. Kebanyakan gereja berukuran kecil tetapi interiornya berkesan terang dan luas. Hal ini didapat dari kesederhanaan bentuk pilaster dan pelengkung tanpa hiasan serta cahaya yang diperoleh dari bukaan jendela dan pintu. Juga lubang-lubang yang dibuat pada atap kubahnya. Untuk periode pertengahan. Periode ini antara akhir abad ke-9 sampai pertengahan abad ke-13 dan tidak lagi menggunakan satu tipe dasar bangunan gereja. Di masa ini menggunakan 4 gaya terpusat yang berbeda masing-masing terdiri dari inti kubah yang dibentuk menjadi beraneka ragam kombinasi antara lain segi 8 dan bujur sangkar. Sedangkan bagian sudut berkubah dihubungkan dengan ruang inti dengan mengurangi ukuran pilaster sehingga berkesan luas. Ini adalah bangunan Hagia Sophia dan juga bangunan gereja yang bentuknya di sana saat ini lebih ke bentuk-bentuk kubah. Periode Bizantium akhir. Ini terjadi pada akhir abad ke-9 sampai pertengahan abad ke-13, di mana tidak lagi menggunakan satu tipe dasar bangunan gereja.
Di masa ini menggunakan 4 gaya terpusat yang berbeda, di mana masing-masing dari inti kubah dibentuk dengan menjadi beraneka ragam kombinasi, antara lain segi 8 dan bujur sangkar, sedangkan bagian sudut berkubah dihubungkan dengan ruang inti dengan mengurangi ukuran pilaster, sehingga berkesan luas. Kesan lembut diperoleh dari hiasan yang rumit dan bagian dalam menjadi remang-remang. Sedangkan kesederhanaan dan ketegasan bentuk pada periode sebelumnya semakin hilang. Periode akhir hampir sama dengan periode pertengahan, sedangkan pengembangannya ditekankan pada unsur vertikal baik bagian luar maupun bagian dalamnya. Gereja periode pertengahan biasanya mempunyai 1 kubah bola, pada periode akhir mempunyai 5 kubah bola, yaitu kubah besar di tengah dan kubah yang lebih kecil pada masing-masing sudutnya. Untuk karakteristik arsitekturnya, gereja Bizantium mulanya adalah basilika yang terdiri dari kubah majemuk dengan pola kubah bola dan denah yang terpusat. Praktek penggunaan kubah memakai konstruksi atap yang sangat sederhana dengan atap kayu, di mana sesuai dengan aliran Kristen lama, maupun atap lengkung pada aliran Romawi yang terbuat dari batu. Sistem konstruksi beton dari Romawi, kemudian menggabungkan kedua sistem arsitektur Yunani dan Romawi. Tipe kubah yang diletakkan di atas denah segi 4 dilengkapi dengan jendela-jendela kecil di bagian atas, yang disebut dengan penditef. Bahan penditef tersebut dipakai menggunakan bahan bata ataupun batu apung yang disebut dengan purnis. Bentuk arsitektur kadang tidak berhubungan dan tidak ada kesatuan dengan bentuk interiornya. Arsitektur Bizantium dibagi dalam 3 periode, yaitu periode awal, pertengahan, dan akhir, yang tadi telah kita bahas sebelumnya. Ini adalah bentuk kubah pedentif, di mana kubah dibuat tanpa menggunakan penunjang sementara, atau yang biasa disebut dengan bekisting. Kubah bola utama melambangkan surga, sedangkan kubah-kubah sudut atau squinis untuk menggambarkan ajarannya dalam bentuk mosaik. Di sini antara bema atau bilik suci dengan naos atau ruang induk atau nef dipisahkan oleh ikonostatis, yaitu penyekat sebagai screen of picture atau tirai. Ini adalah bagian-bagian dari bentuk gereja pada era Bizantium. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana pembagian ruang yang digunakan pada gereja yang lebih menggunakan bentuk yang terpusat, sehingga tidak seperti pada bentuk-bentuk gereja pada umumnya yang biasanya bentuknya memanjang. Untuk analisis bangunan, bentuk denahnya biasanya segi 4 poligonal yang ditutup dengan atap kubah dan kubah kecil mengelilingi kubah-kubah. Untuk analisis bangunan, kemudian jika dianalisis dari bentuk bangunannya, kita melihat dari bentuk denah terlebih dahulu, di mana di sana terdapat bentuk segi 4 poligonal yang ditutup dengan atap kubah dan kubah kecil mengelilingi kubah utama, sehingga bentuknya memusat serta simetris. Sayap pendek yang sama pada setiap sisinya mengambil bentuk cross. Kemudian untuk dinding memakai bahan bata dan dibagikan dalam interiornya, dan dilapisi dengan mosaik yang terbuat dari pualam warna-warni yang menggambarkan ajarannya. Untuk bukaan pintu dan jendela menggunakan busur setengah lingkaran dan dipakai untuk menunjang galeri dan bukaan pada pintu dan jendela. Sedangkan untuk bentuk atap, metode pembuatan atap dari bahan batu ataupun beton. Kubah dibentuk dengan tipe-tipe simple yang biasanya berbentuk setengah lingkaran. Lalu juga ada bentuk melon shape. Kemudian juga ada bentuk melon spades, kemudian bentuknya seperti kubah atau belewah seperti itu. Kemudian kompon, di mana bentuknya majemuk. Untuk kolom-kolomnya lebih konstruktif dengan kepala tiang atau kapitel bergaya Korintia dan komposit. Kemudian jika dilihat dari skyline secara keseluruhan, pandang gereja Bizantium merupakan kelompok banyak kubah yang mengelilingi kubah utama secara simetris sehingga berkesan vertikal. Kemudian untuk contoh-contoh dari karya arsitektur Bizantium, yang pertama di sini adalah Basilika San Marco di Venesia.
Basilika San Marco atau yang biasa dikenal dengan Gereja Santo Markus dilihat dari konsep arsitekturnya adalah Bizantium. Dibangun pada tahun 828 termasuk Campanile, di mana di sana terdapat sebuah menara lonceng yang pernah menjadi penanda sebagai mercusuar. Gereja ini sempat dibakar dalam pemberontakan tahun 976 dan dibangun kembali tahun 978 serta menjadi basilika pada tahun 1063. Struktur dasar bangunan telah banyak diubah, di mana dekorasi dari waktu ke waktu dan hiasan-hiasan dekoratif selalu bertambah, sehingga secara eksterior gereja ini selalu berubah detailnya. Gereja ini juga merupakan gereja pertama yang memakai mosaik secara eksterior. Warna menjadi point of interest, di mana denah San Basilika juga pada dasarnya adalah berbentuk salib. Jadi di sana bentuknya lebih banyak mosaik, kemudian juga sebenarnya bentuk denahnya ini ya seperti yang kita lihat di sini bentuknya seperti salib, hanya saja didominasi dengan bentuk yang lebih sedikit pendek gitu ya, karena ada bentuk kubah-kubah pada bagian atapnya. Kemudian di sini kita bisa melihat mosaik di atas pintu masuk utama dengan 3 lengkungan, dihiasi mosaik yang dilapisi emas murni. Setiap pintu masuk desain mosaiknya berlainan, di mana salah satu pintu masuk menggambarkan tubuh Santo Markus yang diambil dari Alessandria. Di atas pintu balkon di bagian dalam gereja ini juga menunjukkan banyak adegan dari kehidupan Yesus Kristus. Untuk desain interiornya, plafon dihiasi dengan mosaik orang-orang dari Alkitab, termasuk Yesus Kristus beserta ke-12 muridnya. Ada 4 kubah besar di gereja ini dengan masing-masing bagian dalamnya bermosaik orang-orang dari Alkitab, di mana Yesus ada di puncak kubahnya dan melambangkan sebuah konsep ketuhanan yang ada di tempat tertinggi. Kemudian untuk lantainya menggunakan marmer Itali dengan konsep geometris, di sini dengan konsep dasar geometris yang tidak harus twin geometris, tetapi bisa juga puzzle geometris. Sehingga terciptalah konsep klasik tetapi termodernkan, karena geometris ini warnanya dibuat dengan berbagai unsur, seperti unsur marmer rosso atau berwarna merah, verde hijau, karaka putih, levanto ungu, dan azure biru. Di sini terdapat kubah-kubah yang di bawahnya itu adalah model-model mosaiknya berbeda-beda, seperti itu. Kemudian contoh yang lain adalah Hagia Sophia di Konstantinopel. Dibangun pada masa Kaisar pertama Konstantin dan diperbaiki kembali setelah terbakar dan hancur oleh Kaisar Yustianus pada tahun 517. Bangunan ini merupakan masterpiece dari masa Bizantium, terbesar dan tertinggi di antara gereja lain di Konstantinopel. Gereja ini menjadi pusat pemerintahan dunia Kristen Ortodok. Lebar gereja mencapai 305 meter dengan tinggi 548 meter. Dengan sekeliling dindingnya yang dihias mosaik warna-warni serta cemerlang keemasan. Arsitektur pada zaman Yustianus adalah Isidorus dari Miletus dan Artemius dari Tralles. Ini adalah bentuk dari Hagia Sophia, ya dari denah, kemudian potongannya juga bisa kita lihat di sana. Untuk bukaan pintu dan jendela merupakan busur setengah lingkaran yang dipakai untuk menunjang galeri dan bukaan pada pintu dan jendela. Jendela-jendela kecil setengah lingkaran mengelilingi dasar kubah atau pedentif. Bangunan ini pada tahun 1453 Masehi diduduki oleh bangsa Turki dan diubah menjadi Masjid Mohammedan dengan menghilangkan bagian-bagian yang berhias gambar makhluk hidup. Ini adalah denah potongan dan aksonometris dari Hagia Sophia. Rupa Hagia Sophia sebelum ada penyesuaian fungsi dari gereja menjadi masjid, di mana bagian core atau dilihat di situ adalah tanda panah, untuk sirkulasi vertikal dan tangga pada sudut bangunan menjadi tempat ditambahkannya menara selain di belakang bangunan. Kemudian tadi setelah kita membahas tentang arsitektur Bizantium, kita masuk ke arsitektur Romanesque. Arsitektur Romanesque adalah gaya arsitektur Eropa abad pertengahan yang ditandai dengan semi-circular arches, di mana tidak ada konsensus untuk tanggal awal dari gaya ini, tapi diperkirakan sekitar abad ke-8 sampai ke-12, di mana kemudian beralih ke arsitektur gotik yang ditandai dengan pointed arches.
Arsitektur ini menggabungkan fitur bangunan Romawi kuno dengan Bizantium dan juga tradisi setempat. Gaya arsitektur Romanesque dikenal dengan bentuknya yang masif, tembok-tembok tebal, round arches, pilar yang kokoh, grand vault, menara-menara besar, dan arkade yang dekoratif. Bangunan Romanesque memiliki bentuk yang tegas, teratur, dan denasimetris. Secara keseluruhan, tampilan bangunan terlihat sederhana jika dibandingkan dengan era gotik yang muncul kemudian. Contoh bangunan Romanesque dapat diketemukan di seluruh penjuru Eropa, walaupun setiap daerah mungkin memiliki karakter dan material yang berbeda. Di sini kita bisa melihat hal yang penting dari karakteristik bangunan Romanesque. Yang pertama, dinding. Dinding bangunan Romanesque umumnya memiliki ketebalan yang masif dengan bukaan yang relatif kecil. Materialnya berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Kemudian bateresis. Bateresis pada bangunan Romanesque umumnya berprofil persegi datar dan tidak terproyeksi di luar dinding. Pada bangunan gereja yang memiliki lorong atau aisle, barrel vault atau hall barrel vault, di sepanjang lorong membantu menopang bagian tengah bangunan. Kemudian yang ketiga adanya busur atau arses. Ars di sini yang digunakan hampir selalu berbentuk setengah lingkaran dan dipergunakan pada bukaan, terutama pada pintu dan jendela. Pada vault dan arkade juga terdapat busur atau ars. Di atas pintu yang lebar biasanya juga terdapat semicircular arch, terkecuali jika di ambang pintu terdapat lintel dengan ukiran dekoratif. Kemudian juga terdapat karakteristik yang lain, yaitu pada arkade dan pier. Untuk arkade adalah deretan arch yang ditopang oleh pier atau kolom yang terdapat di interior gereja, yang memisahkan bagian nave dan aisle. Arkade juga terdapat di serambi dan atrium. Sementara untuk pier pada arsitektur Romanesque, pier sering digunakan untuk mendukung ars, di mana pier dibuat dari batu berbentuk kotak atau persegi panjang. Umumnya memiliki molding horizontal berbentuk kapital pada awal ars. Kadang-kadang pier memiliki poros vertikal yang melekat padanya dan kadang memiliki molding horizontal pada bagian base-nya. Kemudian karakteristik bangunan yang lain yaitu adalah kolom. Kolom pada bangunan Romanesque adalah fitur struktural yang penting pada arsitektur Romanesque. Kolonetes atau saf merupakan bagian dari struktur bangunan sekaligus dekorasi. Di sebagian besar wilayah Eropa, kolom Romanesque berbentuk masif karena mendukung dinding atas yang tebal dengan jendela-jendela kecil dan kadang juga kubah yang berat. Di sebagian besar wilayah Eropa, kolom Romanesque berbentuk masif dengan mendukung dinding atas yang tebal dengan jendela-jendela kecil dan kadang kubah yang berat. Metode konstruksi yang paling umum adalah dengan membangunnya dari silinder batu yang disebut dengan drum. Bentuk kapital banyak diinspirasi dari gaya Korintian. Kemudian untuk karakteristik bangunan Romanesque yang selanjutnya adalah kubah dan atap. Mayoritas bangunan memakai atap dari kayu dengan penopang sederhana berbentuk tie beam atau king post. Dalam kasus atap, kasusnya terkait kadang dilapisi dengan langit-langit kayu. Di bangunan gereja biasanya lorongnya memiliki kubah dan atapnya dari kayu. Tipikal kubah dari Romanesque biasanya berdenah oktagonal dan menggunakan corner squints untuk menerjemahkan bentuk persegi menjadi dasar segi 8 yang cocok. Romanesque arsitektur sendiri berasal dari kata Roman yang berarti merupakan kelanjutan dari Roman arsitektur atau arsitektur Romawi. Romanesque arsitektur merupakan gaya arsitektur abad pertengahan khususnya di Eropa, di mana mulai bangkit untuk melanjutkan kebesaran Romawi yang sudah runtuh berabad-abad sebelumnya. Pada abad ke-10 Masehi hingga 12 Masehi sebelum arsitektur gotik. Pada masa Romanesque banyak sekali kastil, gereja, katedral, kemudian bangunan pemerintahan dan tembok kota. Namun kini yang masih dapat disaksikan hanya sebuah kapel kecil hingga katedral yang besar. Karakter Romanesque dapat disimpulkan adalah memiliki dinding tebal, minim menggunakan patung, kaya ornamen pada arkade dan juga busur lengkungnya, serta interior dengan groin vault. Dinding tebal dengan bukaan jendela berukuran kecil dan minim. Gaya ini muncul di awal periode Romanesque, kemudian dinding dibuat rangkap dengan diisi puing-puing di tengahnya. Pada awal periode Romanesque, bangunan berkesan berat dan masif, atau minim bukaan tanpa ornamen pada dinding luarnya dan berkesan seperti benteng. Kemudian arkes atau lengkung yang digunakan adalah tipe semicircular baik pada jendela, pintu maupun arkade.
Pada perkembangan Romanesque, rose window dan wheel shape window banyak diterapkan pada bangunan. Arkade atau deret busur lengkung dengan kolam sebagai penopang struktur muncul baik di interior maupun eksterior. Gambar di samping adalah Cathedral of Saint Peter di Jerman, yang selesai dibangun pada tahun 1181 dengan gaya Romanesque. Akses arkade wheel shape window dapat dilihat di sini. Pier berfungsi sebagai penyokong busur lengkung yang dapat dilihat pada interior ruang dalam. Dibuat dari bata dengan bentuk sebagian besar adalah persegi. Kemudian juga kita bisa melihat di situ ada colonnettes atau kolam yang berfungsi sebagai struktural dan dekoratif. Lalu ada kapital, berlandaskan pada Corinthian order, yaitu pada prinsipnya shaft-nya bulat dengan bagian di atas persegi dan figur kapital ukiran dedaunan. Bentuk kapital berkembang dengan bentuk figur gambar kisah Alkitab atau figur monster atau binatang atau figur orang suci. Kemudian di sini kita bisa melihat juga karakter dari arsitektur Romanesque, yaitu barrel vault. Bentuknya kubah yang paling sederhana. Dinding satu menciptakan plafon lengkung dengan dinding lainnya. Salah satu contohnya adalah Saint-Savin-sur-Gartempe yang terdapat di Prancis yang dibangun pada abad ke-12. Kemudian ada Ribble Vault, merupakan perkembangan dari Ground Vault, namun baru dikembangkan kemudian pada periode Gotik. Ini adalah bentuknya seperti ini ya, Ribble Vault. Nah, untuk fasadnya pada arsitektur Romanesque, ini bisa dilihat pada Old Cathedral of Coimbra, merupakan peninggalan gereja Romanesque di Portugal yang dibangun sekitar tahun 1189 Masehi. Portal pada arsitektur Romanesque menjadi fokus pada fasad bangunan, khususnya gereja. Kemudian untuk fasad pada arsitektur Romanesque, di sini juga ada Cross of Tropin di Prancis dibangun pada abad ke-12. Portal menjadi fokus dalam sebuah gereja dengan detail pada timpanum merupakan karakter yang khas dari arsitektur Romanesque di Prancis. Ini kita bisa lihat di sini adalah bentuk lengkung-lengkung pada bagian pintu masuk dan juga ada sebuah kolom di tengah-tengah pintunya. Kemudian dinding tebal untuk kestabilan bangunan dengan jumlah jendela sedikit dan kecil agar tidak memperlemah struktur, menciptakan ruang yang gelap sebagai ruang meditasi. Kemudian untuk tipikal bangunan gereja, biasanya memiliki menara, seperti yang terlihat pada Lisbon Cathedral yang terletak di Portugal, dibangun pada abad ke-12 Masehi. Portal depan dengan rose window menjadi fokus pada fasad bangunan. Jadi hampir kebanyakan dari bangunan Romanesque itu terdapat rose window pada bagian pintu masuknya. Ini ya, rose window. Kemudian tipikal bangunan gereja dengan menara juga terlihat di Limburg Cathedral di Jerman yang dibangun pada tahun 910 Masehi. Portal depan dengan rose window menjadi fokus pada fasad bangunan. Ya, terdapat rose window. Ini adalah bentuk interiornya yang dipotong. Kemudian ini adalah kesimpulan dari arsitektur Bizantium dan Romanesque. Kita bisa melihat di sini bagaimana arsitektur Bizantium memiliki denah yang terpusat dengan lorong di sekitarnya, kemudian bentuk bangunan berupa kombinasi dari struktur yang terpusat atau kubah dan longitudinal, konstruksi dan bahan bangunan seperti bangunan Romawi yaitu beton, kemudian menggunakan kubah, dan kubah pada petitif dapat menyesuaikan dengan bentuk denahnya. Ornamen berupa lukisan yang biasanya berhubungan dengan agama dan bentuk mosaik seperti itu. Kemudian untuk Romanesque, denahnya merupakan pengembangan denah basilika berbentuk salib dan simetris. Bangunan besar menggunakan lengkungan gaya Romawi dan bukaan yang kecil serta memiliki tower. Konstruksi berupa beton seperti konstruksi pada bangunan Romawi. Bukaan-bukaannya berupa lengkungan setengah lingkaran dan menggunakan barrel vault dan groin vault. Ornamen ilustrasi kisah Injil tentang binatang buas dan monster ataupun tentang tokoh-tokoh legenda pada kolom. Pahatan berbentuk geometris pada bagian atas pintu bangunan. Kemudian pada dinding dan langit-langit dimanfaatkan sebagai dekorasi atau mural.
Nah, demikian tadi materi pembahasan mengenai arsitektur Bizantium dan arsitektur Romanesque pada sejarah perkembangan arsitektur dunia. Kita akan berjumpa lagi pada materi pembelajaran yang lain yang tentunya akan lebih menarik. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.